Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Di pagi yang cerah ini kita akan mengadakan kegiatan sosialisasi materi dari program pendidikan guru penggerak. Yang pertama modul 1.1 yang berisi tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah modul 1.4 yang berisi tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu semua sudah memiliki banyak pengalaman menjadi guru. Di sini saya hanya sedikit berbagi ilmu yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk materi yang pertama. Nah, ini di sini modul 1.1 yang dipelajari dari program pendidikan guru penggerak berjudul Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang nanti kita singkat sebagai KHD, begitu ya. Mengapa yang dipelajari ini adalah tentang Ki Hajar Dewantara? Karena beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Baik Bapak Ibu semua, kita saksikan dulu sebuah video singkat tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara di masa kolonial Belanda.
dengan bahagia. Baik, kita tadi sudah menyaksikan video tentang sejarah ya, sedikit sejarah bagaimana munculnya Taman Siswa Pendidikan di Indonesia yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, tadi kita sudah menyimak video-video ya, yang bukan video yang tentang pendidikan di masa zaman kolonial Belanda ya. Itulah mengapa seorang Ki Hajar Dewantara itu dia adalah keturunan ningrat. Dia memiliki kesempatan untuk belajar pada saat di zaman kolonial Belanda. Nah, di saat dia belajar itu dia juga merenung ingin mendapatkan pendidikan yang baik bagi bangsa Indonesia, khususnya ketika itu untuk merdeka ya. Merdeka di sini artinya bukan merdeka freedom, bebas ya. Tetapi merdeka artinya independen. Independen itu berdiri sendiri, mampu berdiri sendiri. Itu yang dimaksud merdeka bagi Indonesia yang menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara memiliki dasar-dasar pendidikan. Yang pertama ada maksud pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kemudian berikutnya, pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi misalnya kalau di Indonesia itu kodrat alamnya itu kan cuacanya tropis ya. Jadi kita melakukan pendidikan sesuai dengan cuaca yang ada di Indonesia. Beda misalnya kita berada di benua Eropa yang memiliki kodrat alam, ada musim salju, musim dingin seperti itu. Jadi kita harus mengikuti kodrat alam yang ada di sekitar kita. Termasuk kodrat zaman. Kodrat zaman tadi yang disampaikan oleh Pak Herman bahwa zamannya beliau sekolah di tempatnya di Pondok Pesantren itu menggunakan kekerasan fisik. Maka zaman sekarang itu tidak bisa menggunakan kekerasan fisik. Nah, yang berikutnya adalah bermain. Ini adalah salah satu kodrat anak. Jadi permainan kita selipkan dalam pembelajaran di kelas. Yang kelima, pendidikan ini harus berpihak atau berpusat pada murid. Artinya jangan sampai guru selalu berpusat di murid ya, dan berpusat di guru. Maksudnya seperti itu. Jadi yang berpusat adalah muridnya. Murid yang banyak melakukan aktivitas, kita hanya mengarahkan saja. Yang keenam, bahwa pendidikan itu bukan tabula rasa. Ya, tabula rasa itu artinya apa? Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Jadi bukan kertas putih yang kosong. Anak itu bukan kertas putih yang kosong kita berikan gambar-gambar, kita berikan coretan. Mereka itu sudah lahir dengan membawa kodratnya masing-masing. Dan dia sudah ada garis-garisnya, tapi kita tinggal menebalkannya, garis-garisnya itu. Menebalkannya menjadi perilaku yang baik untuk manusia seutuhnya. Nah, yang ketujuh, dalam dasar-dasar pendidikan PHD, budi pekerti, watak, karakter adalah gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang kedelapan, ini adalah pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi ibaratnya guru itu adalah petani dalam kehidupan ini. Jadi kita yang akan memberikan lingkungan yang terbaik untuk anak-anak atau murid-murid di sekolah. Yang terakhir adalah Ingarso Sungtulodo ing madya mangkarsa tutburi handayani, yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional. Gitu. Kita lanjutkan kembali. Nah,
di sini kita punya tujuan pendidikan nasional, yaitu apa? Pendidikan nasional tujuannya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, berdasarkan kedua semangat tadi, ya, kedua semangat yang dari Ki Hajar Dewantara dan juga tujuan dari pendidikan Indonesia, maka muncullah profil pelajar Pancasila. Nah, profil Pancasila ini ada yang pertama itu ya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, kelima bernalar kristis, dan yang keenam kreatif. Nah, dari modul tersebut saya sebagai CGP sudah melaksanakan aksi nyata. Nah, aksi nyatanya ini sudah saya lakukan dimulai dari melakukan kegiatan perencanaan di dalam sekolah bersama tim saya, tim MGP Matematika Sekolah. Kami melakukan perencanaan bagaimana mengajar yang baik di kelas sesuai dengan pemikiran KHD ya. Kemudian di sini kita melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan berdiskusi kelompok. Jadi guru tidak selalu berada di depan kelas mentransfer ilmu setiap hari. Ya, jadi di sini anak-anak belajar menemukan sendiri penyelesaian masalah. Nah, kemudian di sini pembelajaran berpusat pada murid. Murid-murid ini melakukan presentasi dari hasil kerja kelompoknya. Nah, yang kemudian ada aksi nyata. Selain itu, kita sudah melakukan ini pembiasaan baik di sekolah. Nah, ini seperti ini kita sudah melakukannya ya Bapak Ibu. Salam dan sapa tiap pagi hari bertemu guru. Kemudian ini di dalam organisasi Ikatan Pemuda Muhammadiyah, murid berbaris rapi dan tertib dalam persiapan kegiatan IPM. Nah, kemudian bagaimana dengan penanaman sikap profil pelajar Pancasila? Nah, ini kita juga sudah melakukannya setiap hari ketika bertemu murid-murid di kelas. Ya, yang pertama ini beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja melakukan berdoa sebelum belajar. Nah, yang kemudian ada lagi zikir pagi. Lalu berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini mengikuti atau mendengarkan penjelasan guru di kelas dengan baik. Ini salah satu akhlak ya, akhlak yang mendengarkan seorang guru di depan. Nah, kita lanjutkan untuk profil pelajar Pancasila kreatif. Nah, kreatif di sini kita sudah melakukannya, yaitu membuat gantungan kunci ya. Nah, ini ketika kegiatan jeda PTS kita sudah melakukannya. Yang kemudian ini dilanjutkan dengan bernalar kritis, memberikan tanggapan dan pertanyaan ketika pembelajaran di kelas. Ini ya, ketika anak-anak ini melakukan presentasi, temannya ada yang bertanya. Nah, oke, itu aksi nyata dari modul 1.1. Kita masih melanjutkan ke yang berikutnya, yaitu aksi nyata dari modul sosialisasi modul 1.4. Nah, modul 1.4 ya. Kita lanjutkan, oke? Ya, ini modul 1.4. Nah, modul 1.4 ini isinya tentang budaya positif. Budaya positif, ya. Nah, ini sebelum kita melanjutkan materi tentang budaya positif, kita lihat dulu ada perubahan paradigma yang kita akan melakukan kegiatan. Bapak Ibu sekarang bayangkan di tangan Bapak Ibu semua ada sebuah benda berharga.
misalnya itu berlian atau cincin emas atau misalnya ijazah, ya seperti itu yang sangat berharga. Kemudian rekan bapak ibu atau teman itu memintanya, apakah bapak ibu akan memberikan benda tersebut kepada teman Anda? Monggo, yang belum, Ustazah Bu Anis ya? Ya, Bu Anis. Apakah Bu Anis akan memberikan benda tersebut kepada teman? Mungkin tidak, karena saya membayangkan HP. Karena HP itu alat untuk komunikasi saya dengan orang tua yang di luar sana. Meskipun orang tersebut misalnya akan memberikan panjangan harta uang yang banyak, kira-kira akan memberikan juga atau tidak? Mungkin meminjamkan. Oh gitu ya. Untuk Bu Gisnita, kalau ada temannya yang mau meminjam atau meminta barang yang berharga dari Bu Gisnita, apakah Bu Gisnita akan memberikannya atau bagaimana? Kalau sangat berharga sekali ya Bu. Ya. Ya mungkin karena kita mungkin butuh sekali ya nggak diberikan. Tapi kalau seandainya ada alternatif lain, mungkin kan bisa dikasih solusi atau dikasih alternatif yang lain gitu. Oh, ya. Maksudnya kan pasti ada solusinya lah. Terima kasih Bu Gisnita. Apa yang Bapak Ibu bisa tarik dari kegiatan kita ini? Artinya bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, gitu ya. Kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa mengendalikan murid. Ya, murid itu sebenarnya kenapa kok tapi murid patuh dengan kita? Nah, itu adalah pertanyaan yang sebenarnya karena dia mengizinkan, karena murid tersebut mengizinkan kita mengatur dia. Tapi kalau dia tidak mengizinkan, maka sebenarnya kendali seseorang itu berada di dirinya sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa mengatur orang lain tidak mengatur diri kita, seperti itu. Nah, di sini masih tentang Ki Hajar Dewantara. Ya, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin yang kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian seseorang yang menurut KHD yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini apa hubungannya dengan pendidikan? Nah, pendidikan di sini ya. Nah, sebenarnya perilaku manusia itu didasari oleh 3 motivasi. Motivasi yang pertama adalah, ya jadi nanti hubungannya dengan murid. Kenapa murid bisa melakukan itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 motivasi perilaku ini yang diharapkan akan terjadi pada murid kita adalah yang ketiga. Ya, jadi motivasi munculnya dari dalam diri sendiri. Mereka percaya bahwa ada nilai-nilai kebajikan ketika mereka melakukan perilaku, melakukan sesuatu hal, baik itu buruk maupun tidak. Nah, ini. Nah, dari situlah
Bagaimana caranya supaya kita membangun budaya positif, ya? Yang salah satunya tadi ada kata disiplin. Budaya positif itu kan di dalamnya ada sebuah kebajikan, nilai kebajikan disiplin, ya. Kita akan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti yang tadi kita lakukan, kesepakatan kelas. Yang pertama misalnya tadi ya, yang pertama kita sudah melakukan misalnya HP di silent seperti itu. Kemudian tidak boleh merokok. Itu kan bagi orang-orang yang dewasa. Nah, kalau di dalam kelas ya, karena masih di tingkat anak-anak, murid-murid ya, masih tahap belajar, maka keyakinan ini ya dibuat bersama-sama dengan warga kelas. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh seluruh warga kelas. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian yang dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, setiap orang dalam kelas tersebut hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Seperti itu. Mungkin yang selama ini kita lakukan adalah kontrak belajar, gitu kan? Tapi pada kontrak belajar itu guru lebih dominan. Nah, sekarang kita harus mengarahkan murid itu lebih dominan, memikirkan nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan di dalam kelas. Ini contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu. Misalnya di kelas 1 ya. Kalau di kelas 1 misalnya seperti ini. Setiap anggota kelas perlu senang. Seperti ini. Kalau di kelas 5 seperti ini. Semuanya sesuai dengan tingkatan dari kelasnya yang Bapak Ibu ajar. Seperti itu. Kelas 5 ya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa membantu. Jadi mereka di sini murid-murid akan ikut merasakan nilai-nilai kebajikan yang mereka ungkapkan sendiri menjadi sebuah keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita mempelajari keyakinan kelas, di sini ada pada dasarnya kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kebutuhan kesenangan ya. Ada sebuah kasus ya, misalnya ya, ada sebuah kasus di sini. Misalnya Budi ya, Budi mengganggu temannya yang bernama Rina ya. Rina di sini di dalam kelas diganggu selalu oleh si Budi sehingga Rina itu menangis. Kemudian seorang guru bertanya, kenapa kamu melakukan perbuatan itu, Budi? Lalu dia menjawab, soalnya karena saya senang Bu melihat Rina itu menangis. Dia terlihat lucu ketika dia menangis, ketika saya godain. Terus lagi pula saya bosan Bu di dalam kelas. Menurut Bapak Ibu, itu kebutuhan apa ya yang ada di dalam diri Budi? Kebutuhan apa yang tadi ada di dalam diri Budi? Katanya tadi dia bosan, kemudian dia senang melihat temannya menangis. Jadi kebutuhan apa? Kesenangan ya. Dan satu lagi apa? Kasih sayang. Oke, bisa. Ada lagi yang keempat ya, yaitu apa? Kebebasan ya, karena dia merasa bosan di kelas. Akhirnya dia melakukan kegiatan usil ya, usil atau jahil dengan temannya itu ya. Itu, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Nah sekarang di sini Bapak Ibu, nah ini kita sebagai guru, nah ini tentu sudah sering melakukan 5 posisi kontrol ya. Nah yang ini yang pertama ya, penghukum ya. Biasanya akan mengeluarkan kata-kata patuhi aturan saya atau awas.
seperti itu. Dan ini juga bukan hanya kepada murid, mungkin kepada anak-anak kita ya, anak kandung kita juga kita pernah melakukan ini. Membuat orang merasa bersalah. Nah ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pernah nggak kira-kira bapak ibu melakukan ini ya? Yang pertama, yang kedua ya. Yang ketiga, ini ada posisi kontrol teman. Kontrol teman itu jadi murid ketika melakukan kesalahan, ayo bantulah bapak atau ayo bantulah demi bapak ya. Jadi muridnya dianggap seperti teman. Yang berikutnya kata-katanya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi mengungkit-ungkit kebaikan, tapi seperti teman ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Seperti itu. Ini yang posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Nah posisi kontrol yang keempat ada monitor atau pemantau. Jadi misalnya ketika dia melakukan kesalahan akan mengatakan seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Jadi kembali ke sanksi atau konsekuensi. Nah yang kelima ini, ya ini adalah manajer. Manajer ini biasanya kata-katanya seperti ini. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Seperti itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, seorang guru, nah ini diharapkan pada posisi yang kelima, yaitu apa Bapak Ibu? Manajer. Karena apa di sini? Tidak menggunakan emosi ya, seperti itu. Memang di sini, tapi saya rasa Bapak Ibu semua sudah pernah melakukan ini. Dari posisi 1, oke, 2, 3, 4, 5 ya, semuanya sudah pernah, termasuk saya. Itu semuanya sudah pernah melakukan. Nah, kemudian di modul 1.4 kita juga mempelajari segitiga restitusi. Jadi posisi yang manajer tadi, posisi manajer itu yang pertama ini, menstabilkan identitas dulu. Dengan kata-kata seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah ini, jadi kita stabilkan dulu identitas murid, kemudian melakukan ini, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah ini ya. Yang terakhir ini, keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Ini kata-katanya yaitu menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah itu anak-anak, maaf ya itu Bapak Ibu ya, maaf jadi ngomong anak-anak. Nah aksi nyata yang sudah saya lakukan adalah seperti ini Bapak Ibu ya, di kelas saya menanyakan kira-kira anak-anak nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita buat sebagai keyakinan kelas kita. Ini kita tanyakan ke anak-anak ya, anak-anak mungkin belum terbiasa. Bapak Ibu bisa memberikan satu contoh, misalnya menghormati orang lain, seperti itu, menghargai orang lain. Nah seperti itu yang sederhana. Oh seperti itu contohnya ya. Nah ini nanti kita tuliskan keyakinan kelas ini di papan tulis. Setiap anak ikut andil dalam melakukan kegiatan ini, keyakinan kelas. Nah sekarang saya akan putarkan sebuah video restitusi yang sudah saya rekam ya, bisa Bapak Ibu simak. Jadi ini kisahnya ada murid saya, ini memang benar adanya, memang saya sengaja melakukan ini kepada murid saya yang sering tidak mengerjakan tugas. Ya silakan disimak videonya.
seperti itu Bapak Ibu ya, melakukan kegiatan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya ya. Nah, di sini kondisinya harus tanpa emosi ya, seperti itu. Ya, demikian Bapak Ibu kegiatan kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum